Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan di video ini kita bakal review untuk XRP. Terakhir update XRP adalah 6 harian yang lalu. Jadi kita bakal cek untuk price actionnya, apakah di sini ada area menarik untuk ditransaksikan, dan kita follow up lagi analisis yang sebelumnya teman-teman. Anyway, before kita start lebih jauh, saya membawakan kabar yang kurang enak teman-teman. Planning besok untuk live streaming di YouTube sepertinya harus saya tunda. Jadi hari Jumat, ya, mungkin before NFP atau setelah NFP kita akan ada live streaming, jadi kita bisa lihat market bareng-bareng. Ya, more or less seperti itu teman-teman sekalian. Karena besok kebetulan ternyata ada bertepatan dengan sebuah event atau acara, saya harus keluar. Jadi kemungkinan baru bisa balik itu benar-benar malam banget. Takutnya teman-teman juga kalau kemalaman banget ya, jadi nggak bisa ikut juga kan. Saya hopefully teman-teman bisa paham ya, mengerti situasi saya. And by the way teman-teman sekalian, kita langsung aja masuk ke dalam XRP update. So far dari 6 harian yang lalu nih, terakhir kali kita update XRP itu sekitar 6 hari lalu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya lebih kurangnya masih di area yang sama. Ya, kita bisa lihat XRP itu belum bergerak terlalu banyak, dia masih terkonsolidasi aja, tapi beberapa yang bisa dibilang posisi yang cukup menarik lah untuk dipertimbangkan adalah kalau teman-teman lihat di sini, setelah kita terkoreksi begitu jauh, ya retest sampai ke, kalian bisa lihat di sini, ini sebenarnya ada area demand dan kelihatannya demand tersebut pun sudah memberikan reaction ya. At least XRP bisa ketahan di sana dan kita perlahan-lahan semacam tertahan serta membentuk sebuah base, atau kita bisa lihat di sini juga sebagai potensi sebuah ascending triangle pattern. Ya, jadi teman-teman lihat prosesnya adalah dia create higher low terus secara konsisten dalam beberapa hari terakhir. Lalu, ketika saya gunakan anchor VWAP, saya tarik dari lowest point di sini. Jadi teman-teman lihat ya, ini titik yang saya anchored. So far sih mempertahankan dengan baik ya. Di sini ada dua level yang diperhatikan. Yang pertama adalah VWAP yang hitamnya tebal, yang kedua adalah yang hitamnya tipis. Itu adalah lower bandnya, which is saya pakai di perhitungan yang multipliernya 0,5 kali dari VWAP-nya. Nah, kalau kita lihat di sini progresnya teman-teman sekalian, XRP itu konsolidasi ya, cukup lama dia terkonsolidasi di dalam sebuah range yang amat sangat terbatas. Lalu pada pergerakan kemarin akibat Bitcoin yang nge-push ke atas, XRP akhirnya dapat kebagian juga, dia nge-push dan berhasil breakout dari area yang bisa dikonsider sebagai konsolidasinya ya. Jadi kalau teman-teman tadinya melihat ini sebagai kayaknya ini sebuah triangle, bener teman-teman, dia sudah berhasil breakout. Cuman proses dia koreksi itu kelihatannya masih berlanjut sampai dengan posisi saat ini kita telah mencapai level confluence-nya, dan itu ada di kisaran 0,71% Fibonacci retracement serta previous resistance. Ya, jadi kita ketahan di level tersebut. Dari siang tadi atau ya dari sore lah ya, sebenarnya kita udah sempat kasih note sih. Memang kita bilang di sini ada probabilitas untuk dia retest sampai ke level Fibo 0,71-nya, atau mungkin lebih bagus lagi kalau dia balik sampai ke VWAP. Kalau dia balik sampai ke VWAP, sebenarnya XRP itu akan nawarin kita sebuah peluang untuk entry long position. Karena pertama, di situ banyak banget confluence ya. Ya, jadi selain di situ kita punya VWAP, kita juga punya area demand, kemudian kita juga punya trend line ya, terbentuk dari higher low yang terus-terusan diciptakan oleh si XRP. Tentu saja di sini kalau kita lihat higher low-nya sendiri itu nggak terlalu konsisten ya, bisa dibentuk sebuah trend line karena kita ngelihat dia berapa kali sebenarnya dia violating the trend line ya. Adapun yang di sini saya tarik agak jauh, jadi kita ngelihatnya mungkin lebih ketimbang teman-teman fokus kepada pola atau pattern, kalian fokusnya lebih kepada apakah di sini XRP itu mampu create lower low. So that's the biggest question ya. Selama ini kita sih nggak ngelihat adanya lower low ya dalam beberapa waktu terakhir. Memang proses ini kalaupun nanti XRP naik, itu adalah proses koreksi atas penurunan agresif yang terjadi di sini. Ya, kita tahu di sana terdapat area fair value gap yang kemungkinan akan di-fill, dan pada akhirnya di level tertentu XRP itu bisa mendapatkan rejection kembali dan harga bisa tertekan lagi. Jadi kita perlu antisipasi kondisi tersebut kalau misalkan teman-teman berencana untuk entry long position pada XRP. Oke? So
Untuk sementara waktu ini, kalau kita ngelihat XRP, ya so far progresnya saya ngelihatnya seperti itu. Ada probabilitas kita akan bermain sedikit lebih panjang di range level yang ada pada saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari opportunity, sebenarnya whether kalian bisa entry di dekat area resistance saat ini atau support resistance-nya dengan previous low, mungkin kita bisa ambil antara low ini atau low yang di sini untuk menjadi salah satu acuan teman-teman di dalam mengambil keputusan transaksi pada XRP. Dengan ekspektasi harga bisa retest sampai ke level di atasnya. Atau kalau teman-teman mau lebih bersabar lagi, mungkin teman-teman boleh juga nunggu sampai mendekati level VWAP atau demand zone-nya bahkan. Jadi risk reward-nya lebih bagus, tapi stop loss-nya tight, setipis tisu teman-teman sekalian ya. Nah kalau misalkan case-nya seperti ini, maka yang terbaik untuk teman-teman lakukan adalah mengecilkan resikonya. Ibaratnya kita tahu nih resiko terkena stop loss-nya kan jadi lebih besar ya. Maka ada baiknya teman-teman bisa decide untuk menggunakan resiko yang kecil, mungkin sekitar 0,3% atau 0,5% maksimal dalam single entry. Ya, jadi kita minimize resiko sebisa kita atau seminimal mungkin, dan pada akhirnya kalau memang dia perform, ya misalkan dia dapat 5R atau 6R ya itu bagus banget, tapi ya memang kita sesuaikan juga dengan probabilitasnya. Ibaratnya kalau kualitas trading kalian cuma mau set limit ya jadinya low probability. Tapi kalau teman-teman pengen lebih high probability, saran saya tunggulah sampai si harga kembali ke level tersebut, lalu kalian lihat apakah ada rejection atau reversal. Kalau ada, baru kalian cari entry point setelah adanya reversal tersebut. Dan kalian bisa lihat secara detail dari time frame yang lebih kecil seperti 15 menit atau bahkan di 5 menit sebagai acuan untuk teman-teman melihat proses reversalnya. Oke, so itu sementara untuk update saya seputaran XRP. Saya ngelihat kondisi tersebut cukup menarik untuk di follow up, karena paling tidak kalau memang di sini membentuk ascending triangle, maka ada probabilitas untuk si harga bisa rebound kembali dan testing ke level resistance support atau support resistance yang lebih major di atasnya. Ya, satu hal lagi teman-teman sekalian, ini kan kita berada di salah satu area kritikal ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini harga selalu kesulitan untuk berhasil breakout dari level tersebut. Jadi kalau misalkan memang berhasil breakout, maka wajarnya range yang akan dites berikutnya adalah kembali ke area psychology di kisaran 0,6. Makanya saya lihat di sini opportunity untuk entry long position. Kalau buat teman-teman yang agresif tuh sebenarnya bisa banget manfaatin proses koreksinya. Oke, so itu sementara update dari saya seputaran XRP. Mudah-mudahan informasi saya yang saya sampaikan bisa cukup jelas buat teman-teman sekalian dan bisa bermanfaat. Oke, so teman-teman, sampai jumpa kembali di update berikutnya. Untuk day-to-day Telegram juga saya akan update sebentar lagi untuk PP Coin. So make sure buat kalian yang belum join grup Telegram kita, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada grup free Telegram dan diklik aja. Kalian akan langsung ke redirect ke Telegram kita. Alright, so God bless buat teman-teman semuanya, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye-bye.